Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai panduan rancang kota, urban design guideline atau rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, di minggu ke-13 ini merupakan materi yang sangat penting untuk kalian di dalam mengerjakan studio urban design berikutnya. Saya akan share screen ya. Urban Design Guideline atau yang biasa kita sebut sebagai rencana tata bangunan lingkungan atau panduan rancang kota itu merupakan panduan seorang urban designer untuk memberikan arahan perancangan pada sebuah kota sehingga penataan ruangnya secara spasial itu menjadi lebih baik. Nah, di kita urban design guideline ini mungkin masih terbilang lumayan tidak baru sih, tapi masih sesuatu hal yang baru karena RTBL ini merupakan panduan yang berisi mengenai program bangunan dan lingkungan, lalu program investasi, rencana umum, rencana detail, administrasi, pengendalian program, dan rencana serta arahan pengendalian pelaksanaan. Nah, panduan rancang kota atau Urban Design Guideline atau RTBR, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ini melalui Kementerian PU dan Penataan Ruang mencoba memetakan perangkat pengendalian kota berdasarkan urutan dan kedetilannya. Nah, ini adalah urutan perencanaan tata ruang dari tingkat nasional sampai tingkat kota. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana posisi dan di mana posisi panduan rancang kota atau rencana tata bangunan dan lingkungan itu sendiri. Jadi dasarnya itu yang paling awal adalah rencana tata ruang wilayah nasional. Lalu keturunnya adalah RT RW provinsi, lalu ada RT RW kota atau kabupaten. Nah, barulah dibuat rencana struktur tata ruang kawasan, lalu rencana umum tata ruang kawasan. Nah, dari rencana umum tata ruang kawasan tadi, ya, yang di bagian ini, turunannya ada rencana rinci tata ruang kawasan atau RRTK kawasan. Barulah dia masuk kepada rencana detail tata ruang kawasan atau RDTR. Nah, dari RDTR ini ada turunannya rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan atau RTBL kawasan. Jadi kita dalam membuat rencana tata bangunan dan lingkungan atau panduan rancang kota atau urban design guideline atau UDGL itu kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar dalam perencanaan RTBL ini adalah mulai dari RT RW nasional, RT RW provinsi, RT RW kota kabupaten, lalu rencana struktur, rencana umum tata ruang kawasan, lalu rencana rinci dan rencana detail tata ruang kawasan, sehingga dia itu menjadi sebuah panduan rancang kota pada tata bangunan dan lingkungan di sebuah kawasan. Jadi lingkupnya menjadi lebih kecil. Nah, adapun produk perencanaan tata ruang itu tadi sudah saya jelaskan ya dari diagram sebelumnya, rencana tata ruang wilayah kota yaitu kebijakan yang menetapkan lokasi dan kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan yaitu 10 tahun. Dan dituangkan, dan skalanya ini biasanya dalam peta dituangkan dalam skala 1/50.000 atau 1/20.000. Lalu ada namanya rencana detail tata ruang kota. Nah, rencana detail tata ruang kota ini merupakan penjabaran dari RT RW, sehingga RT RW yang isinya masih secara umum, makro, itu dijabarkan dalam rencana detail tata ruang kota, sehingga jangka waktu RDTR ini disusun dalam jangka waktu 5 tahun dan skalanya pun ketelitiannya menjadi 1/5000. RDTRK ini merupakan rencana pemanfaatan ruang tiap-tiap bagian wilayah kota atau setingkat kecamatan. Jadi RDTRK ini
Isinya itu pemanfaatan ruang-ruang yang ada di tiap-tiap kecamatan sebuah kota. Jadi kalau RT RW itu kota, RDTRK ini lebih detail lagi, ya, itu isinya perencanaan pemanfaatan ruang-ruang di bagian di setingkat kecamatan. Lalu ada namanya rencana teknik ruang kota, merupakan penjabaran dari RT RW yang memperlihatkan keterkaitan antara satu bangunan dengan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota. Jadi ini sifatnya lebih teknis. Dan tingkatnya itu pun dia pada tingkat sebuah kelurahan atau desa. Jangka waktunya adalah 5 tahun dan dituangkan dalam peta dengan skala 1:1000. Jadi lebih detail lagi ini ya terkait dengan utilitas bangunan dan utilitas kota. Nah, setelah jadi rencana teknik ruang kota, akhirnya bisa dibuatlah rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL, yaitu pengaturan pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara bangunan di suatu kawasan dengan sifat khusus atau pada suatu koridor tertentu. Nah, jangka waktunya ini bisa 5 tahun. Skalanya pun sama dengan rencana teknik ruang kota yaitu 1:1000, dan ini yang lebih spesifiknya yang membedakannya adalah dia dilengkapi dengan gambar 3 dimensi. Nah, pemanfaatan ruang ini dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan RT RW kota dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Jadi RTBL ini berlaku 5 tahun ya, atau kalaupun ingin dirubah dalam waktu jangka waktu di antara 5 tahun itu boleh. Tapi sebagai panduan rancang kota selama 5 tahun ke depan RTBL ini masih bisa digunakan ya. Nah, apa fungsi RTBL? Fungsi RTBL yaitu adalah sebagai tindak lanjut tadi ya, pemanfaatan ruang dari rencana teknik itu tadi, pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang ada. Jadi lebih detail, lebih spesifik, dan lebih lebih ke human pelakunya ya, manusia sebagai pelaku. Berfungsi sebagai arahan teknis untuk melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan di suatu kawasan tertentu atau suatu koridor tadi ya. Lalu fungsi yang kedua adalah memberi arah secara lebih luas, fleksibel, dan detail dari aturan rencana tata ruang yang berlaku. Nah, yang ketiga adalah berfungsi sebagai acuan tata laksana atau manajemen penataan dan pengelolaan suatu kawasan. Lalu yang keempat, fungsi RTBL adalah memberi gambar atau indikasi program penataan suatu kawasan. Jadi nanti pada sepanjang 5 tahun ke depan, karena RTBL ini kan berlaku 5 tahun, akan dibuatkanlah indikasi-indikasi program yang menjadi tanggung jawab beberapa instansi terkait. Lalu yang kelima, yaitu berfungsi memberi panduan presiden, ya, studi kasus, ya, studi banding secara implisit penerapan berbagai paradigma baru dalam rancang kota yang bermanfaat. Nah, ini adalah sama sih seperti tadi ya, sama ini ya, kerangka kerja secara umum dari development control ya, maksudnya ini pembangunan, kontrol pembangunan. Ada RT RWN, RT RWP, RT RWK, RDTRK, lalu RTBL atau RTRK. Nah, di sini ada performance zoning, ada special zoning, bonus zoning, TDR, transfer development right, negotiation development, plot plan zoning, conditional use, non-conforming use, spot zoning, plotting zoning. Jadi ini sebenarnya penzoningan kawasan-kawasan dari tadi ini ya, RT rencana tata ruang. Lalu zoning regulation dan variannya ya dibuatlah, jadi pemanfaatan ruang-ruang tadi zonasi, maka dibuatlah zoning regulation dan variasinya. Lalu dia kaitkan dengan standar yang ada di kota tersebut atau secara nasional. Kalau pemerintah daerah dia punya standar, boleh melalui perda, lalu keluarlah izin. Izin itu menjadi dia pembangunan. Nah, posisi RTBL ini ya sebagai panduan dia menjadi dasar sebagai panduan ini dia harus berdasarkan zoning regulation dan standar yang ada sehingga nanti dia menjadi perizinan dan itu boleh dibangun ya. Nah, ini merupakan RTBL RTBL dalam keperanatan. Nah, materi pokok suatu RTBL sekurang-kurangnya akan menetapkan. Nah, dalam RTBL itu ya isinya adalah program bangunan dan lingkungan, program investasi,
rencana umum, rencana detail, administrasi pengendalian program dan rencana, serta arahan pengendalian pelaksanaan. Jadi ini umum ya, memang dalam RTBL, PRK atau UDGL isinya ya seperti inilah isinya. Nah, apa yang terjadi, apa yang isi dari program bangunan dan lingkungan tadi ini ya. Yang pertama isinya adalah mengenai jenis bangunan, besaran bangunan, luasan tiap bangunan, ruang terbuka dan penghijauan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, ini kesemuanya ini harus mempertimbangkan dari faktor kelayakan baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Ya, jadi tidak semerta-merta menentukan jenis bangunan besar dan lain dan sampai fasilitas ini sekehendak hati, tapi harus berdasarkan kondisi existing masyarakat yang ada pada studi objek proyeknya ya. Lalu program investasi ini sifatnya jangka menengah, minimal 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ke depan kawasan yang dibuat rencana tata bangunan lingkungannya atau panduan rancangan kotanya itu bisa memberikan umpan balik tidak, setelah dibiayai apakah dia bisa memberikan profit bagi kawasan yang dibangun tersebut ya. Nah, ini sangat penting biasanya kalau misalnya kawasan-kawasan yang komersil gitu, mereka perlu investasi seperti ini karena mereka berpikir dengan mengeluarkan dana yang besar berarti mereka harus balik modal dalam berapa tahun ya, apakah dalam 5 tahun mereka sudah bisa balik modal atau malah belum. Nah, itu yang disebut sebagai program investasi. Nah, dalam rencana umum ya isinya adalah rencana peruntukan lahan mikro, lalu rencana perpetakan, lalu rencana tapak. Nah, dalam rencana tapak ini memberikan arahan tata letak bangunan, orientasi, indikasi bentuk, dan tampak bangunan secara keseluruhan. Lalu yang keempat adalah rencana sistem pergerakan, sirkulasi ya. Dari sistem pergerakan ini isinya adalah mengenai sirkulasi, lalu jalan, ruang pejalan kaki, parkir, halte, penyeberangan. Ini secara minimal ya, minimal dalam rencana umum itu ada perencanaan seperti ini. Lalu yang kelima adalah rencana prasarana dan sarana lingkungan. Ya, terkait dengan lingkungan yang layak huni, terkait dengan tata bangunan, terpadu dengan penataan ruang antar bangunan, lalu mempertimbangkan potensinya sebagai elemen lingkungan, lalu penempatannya harus terpadu dengan kemudahan perawatan. Lalu yang keenam adalah rencana aksesibilitas lingkungan, meliputi penyelesaian sistem sirkulasi pada simpul interaksi dengan sekitar, lalu diperlukan untuk lebih mengakomodasi kepentingan umum. Ya, aksesibilitas ini maksudnya pencapaian ya, pencapaian ke lokasi itu seperti apa sih gitu, terkait dengan sirkulasi yang ada. Lalu rencana wujud bangunan ini terkait dengan sempadan bangunan, KDB, KLB, KDH, koefisien tapak, kalau misalnya ada GSB ya, garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan laut, misalnya ketinggian bangunan, elevasi, ya orientasinya itu kemana ini bangunan ini, apakah dia ke ruang ke publik atau dia privat, bentuk dasar bangunan, lalu gubahan massa seperti apa. Kalau gubahan massa itu kan kita menentukan pola-pola massa, sehingga jangan lupa pelajaran estetika bentuknya ya. Lalu selubung bangunan, ya arsitektur bangunan dan lingkungan serta bahan bangunan eksterior serta dan signage, penanda. Ya, penanda itu sangat penting walaupun kadang dianggap tidak sebelah mata, tapi sebenarnya signage dalam sebuah kawasan atau sebuah kota itu dia menjadi citra koridor, citra kawasan itu, atau dia menjadi ciri khas ya. Bagaimana di Jepang itu ya Ginza Street itu dia menjadi ruang jalan yang ruang jalan yang nyaman untuk orang melakukan aktivitas di sepanjang jalan Ginza, karena di sana ya signage yang ada di kiri kanan jalan itu dia bagi pengguna pejalan kaki itu dia merupakan sebuah sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu ya. Jadi penataannya ya benar-benar dibuat supaya wisatawan tuh bukan hanya sekedar melihat window shopping, tapi dia juga melihat juga signage yang ada di koridor jalan Ginza. Nah, pada penyusun ini ada contoh RTBL dalam hal apa ini? Tata guna lahan, ya tata guna lahan di sini ya. Di sini ada
ya. Oke, nah ini ada contoh salah satu RTBL dalam hal tata guna lahan. Pada penyusunan suatu dokumen RTBL, seluruh rencana, rancangan, aturan maupun mekanismenya harus merujuk pada pranata pembangunan, terutama mengenai rencana tata ruang baik pada lingkup kota, kawasan maupun wilayah. Suatu RTBL harus disusun berdasarkan pola penanganan penataan bangunan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi RTBL itu bukan hanya sekedar panduan, tapi dia juga harus pada saat pelaksanaan kegiatan fisiknya nanti itu dia tidak melanggar aturan, tidak melanggar SOP yang sudah ditetapkan. Ya, jadi dia bisa, jadi selain untuk bisa memberikan arahan secara spesifik juga dia bisa memberikan arahan-arahan yang sifatnya tadi ya untuk memberikan wajah kota menjadi lebih baik ya. Nah, yang berikutnya adalah isi dari RTBL yaitu rencana detail. Ya, nah ini sudah lebih detail dari rencana umum. Nah, ini yang dinamakan sebagai panduan perancangan. Rencana detail ini berisi panduan rencana teknik tata bangunan yang lebih memperjelas pencapaian kualitas minimal visual dan lingkungan yang responsif. Dalam rencana detail ini dijelaskan lebih rinci mengenai arahan bentuk, dimensi, gubahan, perletakan, dan lain-lain dari suatu bangunan. Jadi terkait dengan tadi ya, tadi kan sudah ditetapkan GSB, KDB, lalu fasumnya, lalu signage-nya dengan dimensi berapa. Nah, ini kita detailkan dalam bentuk gambar. Ya. Nah, administrasi dalam RTBL diperlukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong operasionalisasi RTBL agar terlaksana secara efektif. Ya. Jadi administrasi pengendalian program ini juga diperlukan ya sehingga program bisa berjalan dan program penataan kotanya ini bisa sesuai dengan aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya, serta dan juga harus menampung aspirasi masyarakat. Jadi dalam penentuan rencana tata bangunan lingkungan, panduan rancang kota atau urban design guideline ini juga harus mengambil aspirasi dari masyarakat atau FGD, biasanya dilakukan FGD. Nah, arahan pengendalian pelaksanaannya itu bersifat masukan teknis bagi peraturan daerah tentang bangunan dan lingkungan, di mana pengembangan lingkungannya telah mengacu pada RTPL. Jadi sebenarnya ini bisa juga berdasarkan arahan dari RTPL nanti bisa dijadikan sebagai perda, peraturan daerah, ya, sehingga bisa menjadi peraturan yang mengikat sehingga dalam perencanaan berikutnya juga mengikuti perda yang sudah ada berdasarkan arahan pada panduan guideline ini. Nah, panduan pengembangan rancangan kota ya dalam RTBL ini menjelaskan lebih lanjut tentang desain plan yang terdapat pada panduan pengembangan rancangan dan detail rencana rancangan tadi yang terakhir ya. Lalu keduanya diterapkan pada tiap blok, subblok atau coupling ya. Jadi biasanya dibagi per blok-blok ya. Mungkin koridor itu ada jadi lingkupnya lebih kecil lagi sehingga bisa lebih detail. Sedangkan Urban Design Guideline atau EUDGL sendiri dapat disebut sebagai panduan perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara rinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, dan standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi fisik bangunan, fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan. Jadi ini harus kalian tetapkan di dalam panduan perancangan sebuah kawasan, ya. Nah, ini adalah isinya latar belakang, ya. Kenapa sih kita perlu membuat UDGL, misalnya. Jadi ya jelaskan aja kalau misalnya ini kan istilahnya gini, dalam pembuatan laporan panduan rancang kota atau RTBL atau UDGL itu ya kita jelaskan kenapa sih dia misalnya kita mengambil studi kasus koridor misalnya koridor Ahmad Yani misalnya kenapa sih perlu dilakukan panduan perancangan sebuah koridor Ahmad Yani ya di situ merupakan kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan komersil juga ada, kawasan pemukiman. Nah kan perlu dilakukan penataan tuh. Nah
Itu kan jadi latar belakang tuh. Kenapa sih kemacetan sering terjadi, ruang pejalan kakinya mungkin yang belum terhubung secara penuh, walaupun sekarang sudah mulai ya program pemerintah daerah untuk menghubungkan jalur pejalan kaki itu di Ahmad Yani terhubung tanpa adanya pemutus ya. Nah, tujuannya dari Urban Design Guideline ini adalah tadi menerjemahkan rencana desain urban ke dalam panduan desain lebih spesifik, memastikan standar pembangunan pada skala mikro, lalu mengevaluasi pencapaian kualitas visual yang meminimum dan lingkungan yang responsif, lingkungan yang tanggap ya, maksudnya tanggap terhadap segala sesuatu yang terjadi. Lalu yang keempat yaitu untuk menata bangunan yang kurang tertib dan kurang produktif dan mengendalikan pertumbuhan fisik. Nah, ini yang penting ya, mengendalikan pertumbuhan fisik bangunan dan lingkungan sehingga lebih teratur tadi gitu ya. Nah, fokusnya bisa saja pada area ya atau distrik yang spesifik, misalnya kawasan heritage, kawasan pasar, kawasan apalagi ya, kawasan tradisional misalnya, atau kawasan kampung misalnya, atau koridor misalnya. Itu apa fokus dari RTBL yang bisa dikerjakan. Lalu bisa juga fokusnya pada distrik dan karakter spesifik dan membutuhkan penanganan spesifik pula. Elemen fisik, fokusnya pada elemen fisik dan isu desain yang spesifik, serta kriteria untuk lokasi yang sesuai. Jadi bisa lebih kecil lingkupnya dari sebuah kota. Nah, panduan tadi ya, dia ada yang namanya panduan preskriptif dan panduan performa. Kalau panduan preskriptif itu ya adalah contohnya adalah KLB, KDB, tinggi bangunan, lebar minimum dan lain-lain. Lalu panduan tersebut juga dapat bersifat performa atau tampilan visual yang berisi berbagai ukuran, kriteria desain, serta metode perhitungan. Nah, contoh panduan performa adalah arsitektur style, material, warna, dan lain-lain. Nah, ini adalah kriteria-kriteria tak terukur menurut Sirvani. Ada pencapaian, kesesuaian lokasi, pandangan, identitas dan citra, simbol budaya, kemungkinan ditinggali, atau ada kenyamanan. Lalu ini adalah contoh panduan performa tadi ya, itu adalah di bagian hunian. Tadi kan performa itu kan terkait dengan arsitektur style, material, dan warna ya. Di hunian misalnya kita style bangunannya, lalu warna yang dominan di campuran, di kawasan campuran, kawasan niaga atau komersil gitu ya. Nah, ini contoh panduan preskriptif, bagaimana panduan preskriptif itu lebih menjelaskan kepada misalnya peraturan tentang KDB, KLB, GSB, tinggi bangunan, selubung bangunan, dan lain-lain. Ya, nah kriteria terukurnya ya tadi kan tidak terukur. Ya, kriteria yang dapat diukur secara kuantitatif yang diperoleh dari pertimbangan-pertimbangan faktor fisik, ekonomi, dan budaya. Nah, contoh kriteria terukur adalah pertimbangan terhadap jalur terbang pesawat, pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, pertimbangan terhadap optimum harga, pertimbangan terhadap air tanah, pertimbangan terhadap KDB, KLB, dan intensitas bangunan, lalu pertimbangan terhadap angin, dan lain-lainnya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui grup kita di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.